Spotify itu tidak membayar royalti artis menurut tarif per pemutaran atau per streaming. Jadi menurut mereka ini adalah berlawanan dengan apa yang mungkin pernah didengar oleh info-info berita yang banyak tersebar sekarang ini ya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Save Home. If I quit this season, I still beat the Oke, kita kembali lagi di sini bersama saya Tejo di Kacamata Hitam Official. Kali ini kita akan membahas mengenai royalti dari aplikasi-aplikasi streaming yang ada di Play Store ya. Tapi kita di sini khususkan terlebih dahulu ke Spotify saja. Di sini musik Spotify ini dia ada dua jenis royalti yang akan diberikannya. Yang pertama itu jenis royaltinya yaitu satu royalti rekaman namanya. Maksudnya adalah uang yang dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang di-streamingkan di Spotify yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut. Biasanya label rekaman atau distributor mereka ya, atau hasil streaming ini dibayarkan ke label biasanya. Dan royalti kedua itu adalah royalti penerbitan. Uang yang dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi, yang ini komposer ya. Pemberian ini dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan. Yang ini lagu diputar Spotify ini, hasil lagu diputar itu dibayar ke LMK ya. Dan hasil dari yang dikolek oleh LMK ini itu dapatnya ada dua. Satu dari pemutaran lagunya, satu dari iklan ketika pemutaran lagunya. Nah, jadi dapat dua di situ ya, musisinya ya, komposer ya. Jadi ada dua ya, di situ ada royalti rekaman dan kemudian royalti penerbitan ya. Jadi cara Spotify menghitung dari memproses royalti ini didistribusikan pendapatan bersihnya dari biaya langganan premium dan iklan kepada pemegang hak. Untuk menghitung pendapatan bersihnya, mereka mengurangkan uang yang dikumpulkan, tapi bukan untuk mereka katanya. Ini mencakup pembayaran untuk hal seperti pajak, biaya pemrosesan kartu kredit, penagihan, atau komisi penjualan. Jadi maksudnya mereka akan memotong admin ya, ataupun kita bisa disebut adalah profit sharing ya, yang dikenakan oleh Spotify ya. Mereka akan memotong itu dari keseluruhan pendapatan kita, dan itu digunakan katanya bukan buat mereka, namun mereka katakan itu untuk pajak, kemudian untuk juga pengurusan bla 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 dan lain-lain. Jadi dari situ mereka mendapatkan pembayaran lain-lainnya ya. Jadi menurut mereka ini adalah berlawanan dengan apa yang mungkin pernah didengar oleh info-info berita yang banyak tersebar sekarang ini ya. Spotify itu tidak membayar royalti artis menurut tarif per pemutaran atau per streaming. Mereka tidak membayarkan royalti artis itu dari tarif perputaran lagu atau per streamingnya. Namun mungkin di sini dia lebih ke bukan per klik dia, namun mungkin per 1000 klik dapatnya sekian dolar begitu loh. Jadi ada ketentuannya ya, berdasarkan mungkin per 1000 klik mereka dapat sekian, per 100 klik mereka dapat sekian. Tidak perputaran lagu dia ya. Jadi seperti itu dia cara artis dibayar ya. Dan cara artisnya dibayar itu tergantung kontrak dengan kontrak perjanjian, apakah memang per bulan atau per 6 bulan ataupun juga per tahun ya. Itu sesuai perjanjian kontrak dengan labelnya kah atau dengan lembaganya ya. Jadi di situ mereka memang tidak bisa menetapkan istilahnya harus bulanan gitu. Jadi durasi waktunya berbeda-beda. Jadi mereka memang menekankan bahwasanya faktor lain yang mempengaruhi besarnya royalti ini tergantung juga pada kepopuleran sang penyanyi itu. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya kita dapat mengatakan artis yang di luar negeri seperti Adele, itu dia bisa memperoleh sekitar 400.000 US dollar ya. Kalau misalnya kita rupiahkan itu sekitar 6 miliar per bulan. Itu sekelas dunia ya. Kita belum coba mencari tahu sekelas artis Indonesia ya. Tapi nanti untuk next video nanti akan coba kita informasikan kepada teman-teman juga artis Indonesia yang paling banyak mendapat royalti per bulan siapa. Kita hitung pendapatannya per tahun berapa ya. Tapi ini pun juga banyak juga artis yang menganggap ini kecil. Jadi teman-teman harus tahu juga agregator itu kan banyak. Termasuk dia ada Spotify, ada Joox, ada SoundOn, ada beberapa aplikasi ya. Jadi setiap aplikasi streamer itu berbeda-beda dia pendapatannya. Misalnya untuk Spotify dia ada yang 1000 klik sekian dolar gitu loh. Ada juga per 1000 klik dia mungkin setengah dolar mungkin begitu. Jadi beda-beda ya. Karena di sini dia tergantung aplikasi yang memberikan. Karena begini dia untuk perbandingannya, kalau misalnya untuk Spotify itu untuk membernya itu untuk member yang bergabung di Spotify itu sangat banyak. Jadi besar kemungkinan
para member itu melihat dan memutar lagu kita gitu loh. Nah, jadi dibandingkan dengan aplikasi lain yang hanya setengah dari Spotify, mungkin yang mendengarkan mungkin tidak jauh lebih sedikit. Makanya mereka memberikan per kliknya ataupun random per kliknya tinggi ya. Tidak seperti Spotify. Jadi kalau untuk Spotify itu sangat kecil ya pembayarannya karena mereka mempunyai member yang sangat banyak. Namun kalau misalnya seperti TuneCore ataupun Joox juga karena membernya tidak sebanyak Spotify, jadi mereka memberikan royalti per kliknya atau per random kliknya itu tinggi gitu. Jadi di sini Spotify jangan juga dianggap untung karena mereka ini beberapa tahun kebelakang ini mereka rugi karena kerugian mereka itu adalah mereka tuh mengharapkan untuk yang member mereka berlangganan untuk premiumnya. Namun yang banyak member Spotify itu adalah member free ya, yang gratis ya, tidak ikut premium ataupun juga berlangganan. Jadi mereka rugi di situ karena mereka mungkin mengambil untungnya di situ gitu loh. Karena pasalnya hanya 2% dari populasi Indonesia yang memiliki kartu kredit karena pembayarannya menggunakan kartu kredit ya. Di sisi lain, 53% sudah memiliki smartphone. Ini berarti mayoritas orang yang mengakses konten tidak memiliki sarana untuk membayarkannya. Nah, begitu mungkin alasan mereka ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, dalam laporan terakhir sepanjang 2021, itu Spotify membayarkan sebesar 7 miliar dolar AS royaltinya pada tahun 2021. Jadi mereka tuh pada tahun 2021 kemarin itu membayarkan 7 miliar dolar atau sekitar lebih dari 100 triliun ya. Itu yang mereka bayarkan untuk artis-artis dunia ya. Jadi mereka mengklaim bahwa angka tersebut terbesar itu karena di tahun 2020 dibanding tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu mereka hanya mengeluarkan sebesar 5 miliar atau 71 triliun. Jadi di tahun 2021 ini dia 100 triliun teman-teman ya. Jadi menurut mereka dari total royalti tersebut Spotify mengklaim bahwa untuk pertama kali dalam sejarah ada lebih dari 1040 musisi yang mendapatkan royalti lebih dari 1 juta dolar atau sekitar 14,3 miliar sepanjang 2021. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di mana Spotify mencatat hanya 870 musisi yang mendapatkan royalti dengan angka yang sama. Jadi ada 1.000 orang yang mendapatkan pendapatan dari royalti itu sebesar 1 juta dolar ya sepanjang 2021. Kemudian Spotify juga untuk pertama kalinya menginformasikan bahwa ada sekitar 450 artis yang mendapatkan royalti sebanyak 2 juta dolar AS atau 28 M dan sekitar 130 artis yang mendapatkan royalti 5 juta dolar AS atau sekitar 71 miliar. Sementara itu di segmen royalti yang lebih kecil, Spotify mengatakan bahwa ada lebih dari 16.500 artis yang mendapatkan royalti sebesar 50.000 dolar AS atau 717 juta ya, meningkat dari 13.400 artis di tahun 2020. Ada pula sekitar 52.000 penggiat musik yang mendapatkan royalti lebih dari 10.000 dolar, sekitar 143 juta di sepanjang 2021, meningkat dari 40.500 artis pada 2020 yang mendapatkan royalti dengan besaran yang sama. Jadi itu ya, kenapa sampai 100 triliun ya? Jadi diinformasikan semua mereka laporan pengeluarannya ya. Laporan pengeluarannya itu untuk 2021 mencapai 100 triliun. 100 triliun itu ada ke 1.000 orang yang mendapat 1 juta dolar, ke 500 orang yang mendapat 2 juta dolar, dan bla 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 dan lainnya. Namun di situ juga tetap ya Spotify merasa masih rugi ya, karena mereka berharap para member yang menonton Spotify itu semua berlangganan, tidak gratisan ya. Jadi seperti Taylor Swift misalnya, karena dia menganggap Spotify itu kecil royaltinya, dia tidak ingin lagunya itu dijual ke atau diperdengarkan ke yang non premium. Dia minta lagu-lagunya harus didengarkan oleh member yang premium, yang berlangganan, sehingga dengan itu membuat income-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya yang gratisan jarang ada yang bisa mendengarkan lagu Taylor Swift di Spotify ya. Jadi begitulah dia perhitungan ataupun laporan pengeluaran yang diberikan Spotify di tahun 2021 kemarin. Jadi teman-teman kalau ingin menciptakan lagu dan ingin membuat ini Spotify, coba kemas sedemikian rupa, menarik sehingga untuk potensi bisa didengarkan orang banyak akan lebih tinggi. Ya kalau misalnya untuk pendatang baru mungkin tidak usah dulu memikirkan untuk royalti ya. Yang penting istilahnya lagu kita terdistribusikan dengan baik ke orang banyak, ke masyarakat banyak,
sehingga mereka tahu. Namun kalau misalnya sudah kita dikenal dan kita dicari, di situ baru kita bisa mensiasati untuk pendapatannya. Oke, baik, begitu saya dulu untuk bahasan kita kali ini mengenai royalti Spotify dan pengeluarannya, dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya bersama Kacamata Hitam Official. Terima kasih dan selamat sore.